Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipendei, kemudian juga serta Ibu Guru SMP Negeri 1 Cipendei yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan sehatnya hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Dan maaf di sela-sela kesibukannya dapat menghadiri kegiatan ini ya. Terima kasih. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai menyebarkan pemahaman budaya positif. Terutama ini sebagai salah satu tugas dari modul 1.4 mengenai aksi nyata dari budaya positif. Dan saya kebetulan adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita buat kesepakatan kelas dulu supaya pada saat kita berdiskusi lebih enak. Yang pertama, hadir dengan sepenuh hati di ruang diskusi. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Kemudian serius tapi santai. Boleh minum, tapi makanannya maaf tidak ada. Kemudian berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Sering aja Ibu Bapak ini sebagai penambah pengetahuan kita. Menghargai pendapat orang lain, setuju? Setuju. Penggunaan alat komunikasi menggunakan mode silent dan menjaga kebersihan ruangan. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan mengenai diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, kita hiburan dulu, speaking dulu. Dari gambar ini ada berapa hewan yang atau binatang yang Ibu temukan? Coba dihitung dulu saja. Ada berapa? 12. 12, Bu Eva 12, Bu Sofi? 10. 10 boleh, 10. Bu Astrid? 10. 10. Bu Lucy? Coba diperhatikan lagi. Jadi dalam beberapa hewan di sini bersatu dalam satu gambar. 12. Ada 12. Ini berapa? Jadi di sini jadi 12. Kita munculnya jadi 12. Bu 12. Bu Rani ada berapa? 12. Bu Saren ada berapa? 12. Kita cocokkan jawaban Ibu. 12. Nah, 13. ada gajah, ada keledai. Gajah, keledai. Kucing mana kucing? Kucing mana? Tikus. Di bawahnya kucing ada tikus. Nyamuk itu di pahanya. Ular, buntut. Oh ya, itu yang di belakang teh apa itu? Penguin. Oh, aku mah ikan. Penguin kan Ini tembok, ini kura-kura. Oh, itu ada ular. Ya, ini bentuknya tapi ada kepalanya seperti itu. Aku nggak ngeliat udang. Sudah melihat ya? Soalnya udangnya di balik ibu. Terima kasih Ibu Bapak, berarti Ibu Bapak sudah mendekati dan ini berarti Ibu Bapak sudah fokus dalam mengikuti diskusi hari ini. Nah, adapun tujuan dari diseminasi kali ini yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah. Bapak, Ibu semua di sini adalah warga sekolah SMP Negeri 1 Cipendei mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian juga menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan kebersamaan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik
melalui keyakinan kelas atau kesepakatan guru dan murid. Yang terakhir, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif. Jadi tujuan diskusi kali ini seperti ini. Nah, ini merupakan pertanyaan pemantik, nanti akan kita jawab setelah kita menggali membedah materi ini. Yang pertama, apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kemudian juga pemberian penghargaan itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Kemudian juga pemberian hukuman dengan menulis apakah dapat meningkatkan sikap positif dari murid? Nanti kita bahas ya. Atau mau kira-kira jawaban yang nomor 1 apa? Apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak harus dengan hukuman. Tidak harus dengan hukuman. Kita kunci. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Dapat. Kita kunci. Nomor 3. Pemberian hukuman dengan menulis apakah dapat meningkatkan sikap positif murid? Bisa jadi. Bisa jadi. Nanti kita jawab di sesi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sini adalah budaya yang ada di sekolah masing-masing ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar. Apakah lingkungan di sekolah kita sudah budaya positif? Sudah mengacu ke sudah alhamdulillah ya. Nah, konsep-konsep budaya positif itu terdiri dari beberapa konsep. Dan ini sebaiknya sebagai seorang guru itu kita wajib mengetahuinya. Karena untuk nanti pelaksanaan pembelajaran itu sangat kita perlukan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira konsep mana yang belum Ibu tahu selama ini? Kalau disiplin positif kamu sudah tahu ya? Sudah. Nilai-nilai kebajikan? Sudah. Kebutuhan dasar manusia? Sudah. Motivasi perilaku manusia? Sudah. Positif ya. Posisi kontrol guru? Sudah? Nanti kita lihat. Keyakinan kelas sudah buat ya? Ya, sudah. Segitiga restitusi? Sedang belajar. Beliau adalah CGPS beliau ya. Kalau menurut saya segitiga restitusi adalah yang materi atau konsep yang belum saya pelajari sebelum mengikuti guru. Kemudian, nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Berarti perubahan paradigma itu perubahan pemikiran mengenai pembelajaran. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, jadi bagaimana menciptakan siswa itu mau belajar secara nyaman? Berarti kita memberikan suasana yang nyaman. Jangan sampai kita akan memberi tekanan, misalkan suara-suara keras, kan itu akan membuat psikis dari siswa atau murid itu berubah. Nah, kemudian dalam perubahan paradigma belajar juga, zaman dahulu itu kita mempelajari di dalam kelas pembelajaran itu guru sentris, ya kan, hanya guru aja yang menerangkan, ya kata siswanya. Kalau sekarang harus berpihak pada siswa atau menghambat pada murid. Jadi semua kepentingan pembelajaran itu berpusat pada murid. Dulu namanya teacher centris, ya. Kalau sekarang
student center atau student center. Kemudian juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Pernah mengenal Ibu Bapak? Nah, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi? Yang setiap siswa itu berbeda-beda, Ya. mempunyai apa ya, minat bakat yang berbeda. Jadi setiap peserta didik atau setiap murid atau setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Pada saat kita memberikan pelajaran, tidak bisa antara si A sama yang B itu dikasih yang sama gitulah. Konsep yang sama, model yang sama, berbeda-beda sesuai dengan kompetensi dari anak tersebut. Sehingga pada saat pembelajaran berdiferensiasi bisa pembelajaran diferensiasinya produk atau hasilnya, kontennya atau proses. Itu berbeda-beda ya. Misalkan ibu dan bapak ibu di sini menjadi wali kelas, apakah sama sifat dari anak semua? Berbeda. Anak ini rajin, anak ini tidak rajin. Anak ini misalkan senang membaca, yang satu tidak. Bu, saya mau nanti tugasnya mau digambar aja, berarti visualnya bagus. Bu, saya mau pakai musik aja, berarti audiovisualnya. Bu, saya mau sampai gerakan aja, Bu, kita nari aja, kinestetiknya. Dan biasanya kita mau melihat atau mengidentifikasi kemampuan anak itu dengan menggunakan asesmen diagnostik ya Bu Tuti ya, di awal pembelajaran. Jadi Bu Sofi ya sama BPP juga. Jadi di awal pembelajaran itu kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Si anak cenderung kemana? Dan setelah dievaluasi di SMP Negeri 1 Cipende, kebanyakan itu modelnya kinestetik, jadi tidak bisa diam. Kalau nari mah bagus ya Bu Astrid ya. Kalau diajak untuk latihan nyanyi, nari, seneng. Tapi kalau untuk belajar, duduk di kursi, kurang. Tapi kita harus memanfaatkan kompetensi anak tersebut. Siapa tahu dengan nari itu bisa juara. Kemudian, bermain kepalan tangan. Kita punya tangan. Bu Sofi atau Bu Eva itu punya tangan masing-masing. Misalkan Bu Sofi, tangan Bu Sofi dikepalkan. Kemudian, bagaimana caranya supaya Bu Eva itu bisa membukakan tangan Bu Sofi? Bu Sofi akan membukakan kalau mau. Kata Bu Sofi, oh iya saya mau membukakan, dibuka. Tapi kalau kata hati Bu Sofi enggak, kita tersaja tidak bisa yang betul. Ya, berarti ini mengindikasikan seperti apa? Bahwa yang namanya segala sesuatu itu harus dari hati, dari diri sendiri. Kita yang dari luar sebagai guru hanya membuat motivasi ekstrinsik dari luar saja. Sekarang bagaimana cara supaya siswa untuk memunculkan motivasi? Nah, di sini dijelaskan ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu mengontrol semua kelakuan murid. Apakah seperti itu? Tidak juga ya. Kan murid mah kumaha murid, kadang-kadang mah ya. Jadi tidak semua. Sebetulnya mah guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul tidak? Apakah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Bisa jadi, bisa tidak. Itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Seperti ini tidak kelihatan ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi ada pernyataan bahwa dengan kritikan itu dapat membuat orang yang merasa bersalah menjadi karakternya kuat. Ya belum tentu juga sebetulnya mah. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan dulu sebagai orang dewasa nih, murid sebagai anak kecilnya mungkinnya. Apakah kita bisa memaksa? Dia juga punya hak untuk memilih. Jadi sebetulnya betul itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang tidak bisa memaksa anaknya. Kalau seperti apapun kita memaksa anak, nanti akan ada akhirnya.
yang tidak baik atau kategorinya negatif. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sebetulnya kalau diimplikasikan ke kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa merubah sikap atau perilaku dari siswa. Kita hanya bisa menuntunnya, membimbingnya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara itu, murid itu seperti bibit atau benih. Benih jagung itu tidak bisa berubah jadi benih padi. Benih padi tidak bisa berubah jadi benih kacang misalnya. Benih padi ya benih padi, benih jagung ya benih jagung. Guru itu sebagai petani hanya bisa memelihara, menuntun, membimbing si tumbuhan itu supaya tumbuh besar. Seperti itu. Dan sama, ke murid juga sama. Kita tidak bisa merubah murid A menjadi lebih baik misalkan atau lebih buruk, tapi kita hanya bisa memotivasi, kemudian juga kita bisa merubah pemikirannya, kemudian kita memberikan teladan yang baik, karena guru adalah punya peranan yang sangat penting pada murid. Jadi kalau kita misalkan tidak memberikan teladan, ya siswa atau murid ya tidak bisa melihat apa istilahnya tidak harus dijelaskan, tapi dengan menggunakan perilaku itu sudah menunjukkan suri ketaulan. Nah, ini ada stimulus respon. Kemudian di sini ada teori kontrol. Stimulusnya berarti rangsangan ya, respon. Kemudian kontrolnya seperti apa? Realitas, jadi stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama nggak kebutuhannya? Berbeda ternyata teori kontrolnya itu realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan saya dengan ibu-ibu berbeda. Saya dengan uang 1 juta misalkan cukup berapa minggu, misalkan ada lagi yang dengan uang 1 juta cukup misalkan cuma 1 hari misalkan ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, apakah betul? Belum tentu juga. Jadi semua orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bisa tidak? Tidak bisa. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, betul? Betul. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan karena contohnya semua perilaku memiliki tujuan. Berarti belum tentu. Misalkan seorang anak nih kesiangan, ibu jangan menjudge anak itu atau menghukum anak itu bersalah, tapi kita harus lakukan dulu dialog, bertanya dulu, nah kenapa kamu kesiangan? Ya, kenapa kamu kesiangan? Pasti anak tersebut punya alasan mengapa dia kesiangan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, betul? Usofi apakah bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Siapa Usofi? Tapi terkadang kan bahwa perilaku buruk itu bisa dilihat sebagai kesalahan kan? Ya. Maksudnya tuh sebagian besar bahwa saya lah masih belajar kan ya, bahwa perilaku anak itu kadang-kadang kita tidak divalidasi dulu kan, kalau salah begini, jadi betul. tanpa kita bertanya langsung aja nyalahkan anak, kadang-kadang seperti itu kebanyakannya seperti itu. Itu yang saya rasakan sebelumnya. Tapi sesudah belajar modul 1.4, saya merasa tertampar, Bu. Aduh, berarti saya salah gitu ya. Jadi selama berapa belas tahun ya saya menjadi guru, ternyata kesalahannya itu subhanallah ya Bu Sofia. Jadi zolim. Jadi kalau misalkan ada ruang kolaborasi di CGP itu sangat tertampar Bu Astrid. Jadi ya Allah, berarti saya salah selama ini ke anak. Dan memang pendekatan ke anak itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan dialog, pendekatan. Jadi kita juga kalau dengan kekerasan mah kabur ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Apakah saya bisa mengontrol Bu Eva? Tidak.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Misalkan kata WMT ke Bu Sofi, buka atau buka, kan nanti akan gagal. Ya tergantung dari hati Bu Sofi untuk membuka kepalanya. Kemudian model berpikirnya menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi tidak semua ingin menang, tidak semua ingin kalah, dan tidak ada yang ingin kalah. Rata-rata ingin menang. Itu paradigma pembelajaran. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu tentang disiplin. Ini adalah materi atau konsep yang tidak aneh. Dari kita kecil sampai sekarang udah besar, udah tua lah istilahnya, sudah menjadi guru. Konsep disiplin ya seperti itu saja. Tapi disiplin itu identik dengan apa? Dengan apa? Hukuman. Kepatuhan, kudu nurut, apalagi aturan, peraturan yang harus kita cenderung memaksa. jadi satu pihak gitu ya, satu pihak. Kalau misalkan Anda masuk ke institusi ini, berarti Anda harus mengikuti aturan yang ada di institusi tersebut. Begitu juga dengan anak. Nah, kamu masuk ke sekolah sini, berarti kamu harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah sini. Selama ini yang kita kenal seperti itu. Padahal sebaiknya tidak seperti itu. Nanti ada dibuat yang namanya keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Ya, lebih diperhalus bahasanya mungkin, jadi tidak negatif katanya, tapi lebih positif. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu-ibu semua, apakah makna disiplin? Apakah sudah melaksanakannya di kelas? Sedang belajar. Sedang belajar menuju ke penerapan budaya disiplin. Betul, saya juga masih belajar. Masih ada anak yang kesiangan. Saya juga kadang-kadang telat masuk ke kelas. Itu semuanya berproses. Tapi kalau hati kita untuk menuju proses itu masih baik ya, dibanding kalau misalkan kita tidak mau berubah diri ke hal yang positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Berarti bukan aturan yang ketat ya, tapi belajar ternyata disiplin itu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan kemudian di sini dijelaskan bahwa disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ingin dia bisa dihargai. Jadi selama ini pengertian disiplin yang kita pahami itu adalah masih salah mungkin ya. Jadi saya juga berpikir gitu, yang namanya disiplin itu kepatuhan kita terhadap aturan. Padahal disiplin itu adalah belajar untuk supaya menggali potensi, mencapai tujuan apa yang supaya dia dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti murid-murid itu mungkin ada peraturan tata tertib sekolah. Sekarang sudah berganti dengan keyakinan sekolah. Itu lebih diperhalus ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Betul ya, tidak nyaman ya dengan kata disiplin. Disiplin memakai sepatu, disiplin memakai kerudung, disiplin memakai baju, itu seolah-olah memang satu arah gitu. Kita harus mengikuti. Padahal seharusnya itu disiplin itu belajar. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu disiplin positif. Nah, tujuannya di sini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita supaya mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita jangan memaksa anak-anak untuk menjadi disiplin, tapi bagaimana kita memotivasi anak untuk berbuat hal tersebut dari hati yang paling dalamnya. Cek orang mah apa yang sadar dari dirinya. Ya. Jadi dia juga akan melakukan dengan senang hati mungkin kalau tidak dipaksa mah. Misalkan dengan pelajaran doa asik, nari, senang kan? Berarti pada saat doa masuk ke kelas dengan bahagia, anak pun akan bahagia, nyaman, nyambung dari sananya, pembelajaran akan nyaman. Berbeda dengan ada pelajaran dan sebagainya. Jadi pada saat saya masuk, misalkan anak sudah tidak nyaman karena ada pemikiran yang jelek seperti itu.
Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Oh, di sini juga disebutkan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih pilihan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita hargai, adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh kita. Di sekolah itu kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Acuannya karakter yang kita inginkan adalah anak mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinakaan, kemudian mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 pilar dari profil pelajar Pancasila. Sampai sekarang ada P5, pelajaran P5. Karena apa? Mulai karakter yang menurun. Tahun-tahun dulu, waktu saya masih sekolah tidak ada yang namanya P5. Pasti sudah ada belum P5? WFH sudah ada belum? Ya, berarti itu terjadi degradasi karakter. Sehingga muncullah yang namanya profil pelajar. Jadi yang diinginkan adalah anak mempunyai karakter seperti itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, yang misalnya kreatif, mandiri, dan sebagainya. Kemudian selain itu, kebajikan universal itu ada juga yang dari AIBO Primary Years Program. Ini sikap murid toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, dan lain-lain. Kemudian ada 9 pilar yang namanya kebajikan universal. Ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, toleransi, rendah hati, dan sebagainya. Itu ya, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada keterampilan hidup. Di sini dapat dipercaya, amanah, benernya kata orang Islam, lurus hati, pendengar yang aktif. Pada saat kita berbicara, misalkan dua nih, kita ngobrol sama teman. Bagaimana supaya teman kita itu mencurahkan obrolannya itu dengan baik? Berarti kita saling menantang masanya. Kalau misalnya, kalau kita misalnya sambil kemana-mana, fokus nggak? Atau misalnya enak nggak ke temannya? Itu berarti salah satu nilai kebajikan yang harus dikatakan. Kemudian juga ada the 7 essential virtue-nya. Ada 4, empati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Pokoknya ini semua nilai-nilai tentang kebajikan. Nah ini juga masih sama. Ada kebersihan ternyata masuk, ada kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, dan sebagainya. Nah, menginjak ke konsep berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai makhluk hidup itu mempunyai kebutuhan dasar. Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, akan terjadi penyimpangan. Otomatis ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ibu bapak? Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kita bertahan hidup misalkan dengan cara makan, minum, ya kan, beribadah, itu bertahan hidup sebenarnya. Kemudian juga kasih sayang, dan apa ini rasa ingin diterima, kasih sayang. Kita mendapat kasih sayang dari orang tua, kita juga menyayangi anak-anak kita menyayangi murid kita, ya. Kemudian juga rasa kebebasan. Bagaimana seorang anak itu dimunculkan dari sejaknya ingin kebebasan. Contohnya sebelum bel sudah beberes kan? Iya. Nah, yang padahal belum waktunya sebetulnya. Nah itu kan sebetulnya kebebasan. Kemudian kesenangan, yang guru misalkan, itu adalah faktor kesenangan. Atau misalkan ada temannya lagi diam, diisengin, itu sebetulnya faktor keisengan. Kesenangan dia, cegegeg, seserian misalkan, yang membuat senang ya. Kemudian juga penguasaan. Saya mau duduk di kursi itu, yang lain tidak boleh duduk. Itu kan faktor penguasaan. Jadi nah, kebutuhan dasar manusia itu sekali lagi kalau tidak dipenuhi, misalkan kasih sayangnya tidak dipenuhi, maka anak akan seperti apa? Akan merasa mencari perhatian, betul.
murid-murid di kita memang seperti itu, banyak yang caper di kelas. Ternyata setelah diselidiki, apalagi usul di BK, BP, itu ternyata broken home misalnya, seperti itu. Ya. Jadi memang kasih sayang itu sangat utama untuk hubungan keluarga. Karena banyak anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Nah. dia di sekolah itu pasti ada sesuatunya, ada something. Iya. Yang biasanya setelah komunikasi, setelah ada wawancara, biasanya dari 5 ini pasti ada salah satunya yang tidak yang tidak dipenuhi seperti itu. Ya. Kalau yang idealnya manusia yang sempurna itu semuanya terpenuhi. Ya, kita mencapai proses itu ya, tapi sepertinya agak susah ya Bu ya. Yang namanya manusia itu penuh, yang namanya hidup itu penuh dengan ujian. Kalau yang terpenuhi ini pasti ada yang bolong, yang ini pasti terpenuhi ini bolongnya gitu, seperti itu. Contoh kasus, Ibu Ria baru kelas 6 SD di SD Permai sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas. Nah, bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal kepada temannya. Meminta bekal itu berarti dengan memaksa kan? Kemudian mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kalau Agus memaksa, bisa jadi kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh Agus? Bertahan hidup itu belum makan dulu ya, lapar, makanya hamil jatah orang lain. Kasih sayang bisa jadi kumamana tidak dikasihkan bekal misalkan, kemudian juga tidak dikasih uang untuk makan, mamanya tidak maksa, kemudian rasa cinta kasih mamanya tidak ada karena mamanya sibuk kerja dari pagi sampai malam. Bisa jadi misalkan tidak dimakan padahal cuma ngisengin doang. Kemudian juga bisa kesenangan, jerewetan si anak kejahil, jadi senang lihat anak perempuan jerewetan dia teh senang, seperti itu. Ya, jadi memang ini implikasinya bisa diimplementasikan di kelas sih sebetulnya ya. Kalau misalkan kita istilahnya menyimak sikap-sikap anak di kelas itu memang beraneka ragam. Satu diam, satu ngulang, satu gerak-gerak. Dengan jumlah 36 siswa di kelas, dengan jumlah 32 atau 36 murid di kelas itu, dengan keunikan yang masing-masing itu kita disuguhi dengan aneka ragam polanya yang harus kita tuntun, yang harus kita bimbing. Jadi guru itu sebetulnya profesi yang tanggung jawabnya luar biasa. Membimbing anak yang asalnya bisa menjadi tidak bisa, sikapnya yang asalnya misalkan tidak soleh menjadi soleh, dan nah ini sudah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, konsep selanjutnya itu tentang motivasi dari perilaku manusia. Nah di sini pertanyaan pemantiknya, kita sebagai seorang guru saat hadir mengajar tepat waktu di kelas masing-masing, misalkan sesuai dengan jadwal, motivasi apa yang Bapak Ibu punya. Kemudian juga apakah motivasi karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, kemudian juga atau ingin mendapat ujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan, atau ingin mendapat penghargaan. Kita berkaca lagi selama ini seperti apa. Atau misalnya udah saya masih takut sama aturan kepala sekolah, bisa jadi misalkan, atau udah saya ingin dapat penghargaan jadi guru teladan, bisa jadi ya, atau Bu saya enggak karena sudah sesuai dengan hati nurani ya. Itu kalau jadi guru teladan. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yang kedua itu motivasi eksternal, semuanya dari luar. Sedangkan yang ketiga yaitu motivasi internal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, sehingga ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut? Apa yang akan terjadi jika saya tidak masuk kelas pagi-pagi? Sieun kena hukuman misalkan, kena omelan atau kena sanksi dan sebagainya, ya seperti itu. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mungkin juga sama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan kita mungkin ya, cepat-cepat
datang ke sekolah diam, kerjakan tugas cepat-cepat. Seharusnya kita tanya, kamu mengerjakan ini apakah memang keinginan dari hati atau memang terpaksa? Seharusnya kita bertanya seperti itu mungkin besok ya. Kalau misalkan kita punya waktu yang banyak itu mungkin harus belajar membuat jurnal kepribadian. Setiap anak berbeda-beda. Seperti bukunya sepertinya banyak sekali. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Apabila saya melakukan itu, saya misalkan mendapat penghargaan, mendapatkan uang misalkan. Itu sama, masih motivasi eksternal. Kemudian juga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan belajar misalnya. Saya akan menjadi orang yang sukses kalau saya belajar dengan tekun. Saya akan menjadi seorang ASN yang teladan kalau saya rajin, taat dengan aturan misalnya. Kan itu memang semua punya pemikiran yang masing-masing. Tepat waktu misalkan ya, memang seperti itu ya. Nah itu yang kita ingin munculkan adalah poin yang ketiga dalam diri anak itu, bagaimana memotivasi anak untuk keluar dari motivasi intrinsiknya, jangan dari motivasi ekstrinsik. Selama ini masih ekstrinsik ya, sama ada kita juga masih ekstrinsik karena takut atau bukan seperti itu ya ibu ya, sama masih nanti kalau misalnya tidak mengerjakan ini pasti deh dapat hukuman ini, atau saya kena ini seperti itu. Masih, karena itu manusianya normal. Kemudian di sini, apakah ibu bapak pernah memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah. Mungkin sering. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai misalkan konsep ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalau kalian bisa mengerjakan dengan baik, ibu kasih coklat ya, murah, apa murah. Itu sebetulnya baik atau tidak ini? Tidak. Harusnya. Tapi kan kadang-kadang kita membutuhkan motivasi itu untuk anak supaya semangat ya. Kita itu positif maksudnya. Tapi kan ya lama-lama tuh anak tuh jadi ketergantungan dengan penghargaan. Jadi kalau misalkan suatu saat saya masuk ke kelas lagi, anak-anak hari ini kita praktik ya, tapi tidak ada hadiahnya. Ya. Memang rumahnya Jadi mantap. anak-anak. Nah, di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya tanpa diiming-imingi itu, gitu, seolah-olah tidak bisa melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau misalkan saya mengiming-imingi coklat, berarti seolah-olah siswa itu tidak mampu untuk melakukannya. Padahal sebetulnya tanpa dikasih coklat pun anak mampu atau murid mampu. Tapi karena kita mah ingin memotivasi kan, memotivasi atau memberi semangat anak untuk melakukan atau mengerjakan apa yang kita tugaskan. Kemudian, nah di sini ada beberapa pengaruh jika murid itu diberikan penghargaan. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan itu. Betul juga tadi kata Bu Sofi. Nanti anak akan atau murid akan, oh pasti si ibu ini mah akan ngasih ini. Nah seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, maka kita pun tidak menyadari tindakan yang baik yang akan kita. Jadi sebetulnya dengan menggunakan penghargaan, memancing dengan menggunakan penghargaan atau dengan imbalan itu, kita tidak tahu si anak itu sebetulnya mampu atau tidak. Karena dipaksa ada hadiah, jadi dia memaksa. Padahal kalau misalnya tidak diberi hadiah pun sebetulnya dia mampu. Kemudian
ada penghargaan yang disebutkan itu penghargaan itu tidak efektif. Bahwa suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Ibu dan Bapak akan diberikan sertifikat kalau Ibu dan Bapak selesai modul dari PMM. Itu sebetulnya itu target ya namanya mungkin ya. Tapi nanti akan diberikan sertifikat kalau Ibu dan Bapak menyelesaikan aksi nyata ini misalkan. Atau kalau misalnya nggak diberi sertifikat, siapa tidak kecewa, misalnya udah buat sertifikat PMM tapi tidak keluar dan akhirnya pergi yang perbaikan misalkan, kan kecewa tidak kecewa sebetulnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus memberikan penghargaan Kemudian yang berikutnya di sini bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang lain, maka orang lain akan merasa iri. Ibu dan Bapak, hari ini adalah hari penyerahan penghargaan kepada guru-guru yang teladan. Kan kita siap-siap sudah dipanggil gitu, ternyata tidak. Siapa tidak? Iri tidak? Iri. Tapi kadang-kadang irinya ada yang sebagian besar positif memacu potensi untuk menjadi yang teladan, tapi kadang-kadang negatif. Hanya seperti itu. Nah, jadi menggali yang aneh-aneh. Kemudian jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, maka besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, supaya gurunya senang. Padahal ada murid itu yang melakukan hal tersebut. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi, cerpen, atau buat apa, atau kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang. Karena apa? Ada bakunya gitu, aturannya seperti ini. Coba kalau misalnya dibebaskan mau membuat apa saja, hanya diberi kerangkanya seperti ini ya. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum ya. Nah, di sini dikatakan bahwa penghargaan menghukum adalah mereka yang tidak dapat mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking ada ranking 1. Kemudian mereka yang mendapatkan ranking 2 adalah merasa yang paling dihukum. Kecewa. Apalagi ranking 11, 30, terakhir, penutup. Makanya sekarang di sekolah-sekolah tidak menggunakan sistem ranking. Itu pun kalau kita ada orang tua yang bertanya baru kita kasihkan. Kalau misalnya tidak bertanya mah ya karena itu untuk menghindari. Nah, ya kasihan ya anak-anaknya. Enggak, sudah tidak ada di sekolah anak saya juga. Kemudian ada motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf kata menjadi suatu kalimat dan menyadari bahwa ini dapat membaca, sehingga timbul pijar di matanya dari sebuah senyuman di wajahnya, maka anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Anak kecil baru bisa baca, setiap ada kata tulisan itu dibaca, atau ya Allah makan, apa itu Samsung, apalagi kalau anak saya diajak jalan-jalan kan seperti itu, baru bisa baca kan, atau kayak gitu ya, gembira ya. Nah, itu berarti tanpa kita paksa mereka sudah mau belajar sendiri. Kalau misalkan motivasi intrinsik dari siswa atau murid itu sudah muncul dari dalam diri, pada saat kita misalnya pada saat pelajaran matematika, kita beri soal, anak bisa menyelesaikan dengan baik tanpa kita dikasih tahu jawabannya, anak tersebut akan gembira, oh ibu, alhamdulillah aku ketemu jawabannya, ya kan? Kalau misalnya kita kasih jawabannya, ya seperti itu ya tidak akan kasih. Jadi kita sebagai seorang guru bagaimana memfasilitasi anak untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai misalnya anak itu supaya mengerti perhitungan matematika seperti itu ya. Jadi tugas guru itu luar biasa. Subhanallah. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol guru. Bisa kita lihat selama saya berapa tahun ya ngajar tuh. Posisi kontrol guru ada penghukum, pasti nunjuk-nunjuk kamu ya, pembuat merasa bersalah, ada teman,
pemantau, dan manajer. Penghukum seperti apa kira-kira? Menghukum. Berarti dari kata-katanya sudah kata yang keluar dari bahasa verbalnya, dari gimmick gestur wajah, gesturnya juga sudah menghukum. Pasti anak takut tidak? Takut. Takut. Apa jerak? Belum tentu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Anak-anak, kan ibu sudah bilang. Apakah kalian tidak sayang kepada ibu dan sebagainya ya? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti kadang-kadang, belum memberikan hukuman misalkan push up karena kamu kesiangan, berarti kamu harus keliling lapangan 50 kali atau 10 kali. Di 5 kali juga anak-anak sebetulnya udah kasihan. Kita inginnya disiplin, tapi ternyata efeknya memang negatifnya banyak. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa, kamu yang pantas. Seharusnya seperti ini nak, kamu itu mengerjakan. Kenapa kamu gak paham? Kemudian ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kurang apa ibu sama kamu? Kata-kata kita gitu sepertinya ya. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, gak apa-apa. Nanti juga kamu akan berubah. Kemudian pemantau. Ayo ingat, aturan di SMP Negeri 1 Cipenis seperti apa? Apakah boleh menggunakan sepatu hitam? Apakah seragamnya harus lengkap? Itu sebagai pemantau. Manajer diajukan dulu pertanyaan-pertanyaan, dialog dulu. Ya dialog dulu, diskusi dulu. Memang tidak panjang diskusinya, tapi ini salah satu caranya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kata-kata awas ya. Rasakan. Nanti kamu apa gitu ya. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu itu stres nak. Nah, sudah liur. Kurang apa sih ibu sama kamu nak? Apalagi guru BP wali kelas itu sudah mau. Tugas itu udah berapa. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Kan kamu anak baik gitu ya. Masa kamu tidak mau ingin ibu menjadi contoh dari guru yang lain. Kemudian kalau pemantau, apa peraturan? Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini dikaitkan dengan keyakinan. Ya. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya kalau penghukum akan memberontak. Sebetulnya dengan dihukum itu udah rasa kamar ini cuma dikasih keliling lapangan 2 kali, enggak, kesiangan. Anak-anak sudah pintar. Kemudian hasilnya kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Betul, kamu sudah melakukannya, kamu dan bisiin ngomong atau misalkan bisi gurunya berbicara lagi. Kalau teman akan ketergantungan, akan ke ibu itu lagi, ke ibu itu lagi karena merasa dilindungi, dibantu. Kalau pemantau akan menyesuaikan diri. Aduh, ada Bu Sofi, cepet, bajunya dimasukin. Seperti itu ya. Kemudian kalau manajer menguatkan diri, oh iya betul ya saya salah. Berarti harus gimana ini saya itu harus manajer. Nah, di sini kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ada guru tamat seperti itu. Ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas di sini. Dampak pada murid kalau penghukum itu akan mengulangi kesalahan. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah akan merasa rendah diri. Kalau teman itu lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru tersebut. Kalau pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Sedangkan manajer itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Sehingga kalau dilihat-lihat kontrol guru itu yang paling baik yang mana? Manajer. Sudahkah ibu berproses ke manajer? Sedang berproses. karena ibu ada apa sih? Ada diseminasi ini ya. Kalau misalnya ibu kita belum tahu sebagai kita manajer atau apa, tapi yang jelas mah kita banyaknya pembuku, pemantau, gitu kan. Ya.
Begitu juga dengan saya pada saat ulang kolaborasi, kemudian diberikan pemahaman posisi kontrol, kita langsung diam. Kira-kira ibu bapak katanya tuh, kontrol ibu dan bapak selama ini sebagai apa? Pemukul, pembuat rasa bersalah, memantau. Teman jarang-jarang kita sebagai teman ya. Karena Ada ya sebagian gitu. anak. Ada sebagian anak, tidak semua. Iya. Tidak semua. Nah, jadi yang sebaiknya itu adalah sebagai manajer. Nanti di tahun ajaran baru mungkin kita coba ya. Jadi jangan sampai langsung menghardik, langsung menghukum, tapi kita ajak dialog, kita panggil. Kalau Bu Tuti cocok kayaknya ya. Ya nah sini gitu ya. Cocok kayaknya. Sampai si Farhan aja, tenang Iya. aja ya Bu Tuti. Nah, itu berarti posisi sebagai teman. Teman. Jadi sama Bu Tuti itu merasa dilindungi sebetulnya mah. Jadi nggak punya. Kalau sama Sofi, mendekati itu ya. nah sepertinya takut sama Bu Sofi. Iya. Kalau aku pemantau, terus Pemantau. Kemudian, nah ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau saya baru mempelajari semenjak ada kurikulum merdeka. Tapi mungkin ibu-ibu di SMA Negeri 1 Cikoneng sudah ya sebelumnya juga ya pada saat menggunakan kurikulum 2013 sudah menggunakan membuat keyakinan kelas sebelumnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, kemudian juga suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut dosen, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri seseorang sehingga mereka akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi di kelas-kelas bukan hanya tata tertib siswa, tapi keyakinan itu adalah disepakati bersama. Ayo nah kita buat keyakinan kelas. Menurut kamu maunya apa di kelas? Sok semua siswa berpendapat, curah pendapat untuk merumuskan apa itu keyakinan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, saling menghormati, bertanggung jawab, saling menghargai. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Dulu mah kan dilarang menggunakan sepatu putih. Sekarang tidak ada kata-kata dilarang. Jadi dirubahnya seperti apa? Menggunakan sepatu hitam misalnya. Dilarang ribut di kelas, saling menghormati sesama murid di dalam kelas. Jadi tidak dengan kata-katanya siswa tidak shock. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Oh iya, saya harus bertanggung jawab ya. Tanggung jawab kan banyak, berarti tanggung jawab membuat pekerjaan, mempertanggung jawabkan misalkan mengerjakan PR dan sebagainya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semua berkumpul, semua mencurahkan isi pendapat, disimpulkan, dan akhirnya setelah sepakat bersama, kemudian dibuatlah keyakinan kelas, dijadikan pedoman, dan dibuat untuk supaya di kelas itu diikuti oleh semua. Nah ini, kalau peraturan kan dilarang melakukan kekerasan, tapi ada kata-kata lain, ada keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan dan sebagainya. Jadi kata-katanya dari negatif menjadi yang positif. Nah, jadi lingkupnya dulu ya. Kita ingin budaya positif itu timbul atau tumbuh di sekolah. Berarti dari lingkup kecil dulu kita buat di kelas dulu. Kalau kita sudah menumbuhkan sikap positif dari anak di kelas, nanti kemudian akan menyebar ke sekolah. Jadi tidak mungkin secara keseluruhan dari sekolah, tapi dimunculkan dari setiap kelas masing-masing. Kemudian di sini ada hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Hukuman. Kalau hukuman itu adalah satu arah. Ya. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaharui kesalahan mereka sehingga mereka tidak
sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok tersebut dengan karakter positif yang lebih kuat. Itu dengan menggunakan restitusi. Kalau hukuman kan kamu salah, udah weh, kamu tidak akan mengulangi lagi ya. Tidak, udah nggak. Kalau restitusi mah bagaimana caranya menyelesaikan menangani masalah supaya anak tersebut atau murid tersebut bisa kembali lagi ke kelas atau ke kelompoknya dengan karakter positif yang lebih kuat. Asalnya tidak disiplin, tapi dengan dilakukan restitusi menjadi yang disiplinnya. Konsekuensi adalah akibat dari murid kalau misalkan tidak atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati ya dengan kelas. Kalau hukuman itu bersifat identitas gagal, pasti akan salah gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapat keadilan, anak akan tersakiti. Itu adalah hukuman. Kalau identitas sukses itu dari disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi itu sudah terus terjadi tidak nyaman, tapi wayahnya dilakukan kalau sudah sepakat bersama dibentuk keyakinan. Ini hukuman, perilakunya pasif agresif, sistem tidak akan berjalan. Pokoknya kalau dilihat-lihat hukumannya negatif arahnya itu. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah penguatan dari akibat dari melanggar atau tidak mematuhi restitusi. Seperti itu. Nah, kata-kata negatif awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu seperti itu ya. Kemudian juga hukuman itu dampak bagi murid atau marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Seperti contoh kasus saya pernah mengajar di kelas 7C, ada anak yang memang anak tersebut tidak mau bersekolah, jarang bersekolah. Pada saat anak tersebut masuk, saya dengan isengnya, udah sembuh, kemana aja? Mungkin oleh sindiran saya, akhirnya besoknya dia tidak masuk lagi. Saya salah berarti ya. Nah, rendah diri, mengasingkan diri sendiri, dia. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, dibuat guru satu pihak, menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kadang-kadang kita menyindir ya, masa siswa SMP negeri 1 tidak bisa apa-apa. Konsekuensi di sini, ini restitusi. Restitusi itu yang tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu restitusi. Dibuat oleh murid, bukan dibuat oleh kita. Menguatkan guru, kemudian juga membimbing kerangka acuannya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki. Jadi diberi waktu untuk berupaya memperbaiki diri. Nah, coba lihat nggak, ibu-ibu? Ya, kita lihat. Coba dipikirkan dulu jawabannya kira-kira apa. Di sini ibu-ibu milih mau mengisi hukuman atau mau mengisi konsekuensi. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tanpa memandang alasan anak kenapa terlambat ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Maaf ya nak, kamu ada konsekuensinya karena kamu misalkan tidak mengerjakan tugas apa. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau nggak pakai masker 15 kali, kalau terlambat berapa kali ya? 15 kali 2, 30. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ayo kita di lapangan pancari di mana juga pelajaran. Yep. Hormat, bilang sedang matahari panas. 12:45. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan hukuman. Aduhnya tuh ya.
berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dulu zaman saya SMA iya kayak seperti itu. Tapi kan nggak pernah ada yang Tapi tidak ada yang protes ya Bu Sofi ya. Ini kan ada beda. nah, itu mungkin seperti itu. Ini jawabannya Ibu. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, sebentar sedikit lagi. Kemudian yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Ini materi yang baru saya tahu di diklat calon guru penggerak. Segitiga restitusi berarti bentuknya segitiga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini membantu murid untuk menjadi atau lebih memiliki tujuan, ada disiplin positifnya, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ada cara-caranya bagaimana kita memulihkan siswa atau murid perasaannya supaya bisa memperbaiki diri. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian juga memberikan penawaran, maunya kamu seperti apa? Bukan Pak. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 bagian, ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas yang bagian bawahnya, kemudian juga validasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinan. Kemudian, nah, untuk menstabilkan identitas di sini kita sebagai guru dengan menggunakan kata-kata ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian juga tidak ada manusia yang sempurna. Betul kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita juga sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, Nak. Jadi tenang saja. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya. Jadi anak teh keobatan gitu. Oh iya ya betul. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Apakah pernah dilakukan? Pernah nggak ya? Mungkin pernah ya. Jadi tanpa tahu materi segitiga restitusi, mungkin Ibu pernah melaksanakannya di kelas belajar. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Itu jadi enak ke anaknya juga, nggak langsung dihakimi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya, apa yang kesepakatan, keyakinan apa yang telah kita buat bersama-sama. Kira-kira apa yang kamu lakukan seperti itu? Oh iya ya Bu ya, saya tidak bertanggung jawab Bu. Bertanggung jawab dalam apa? Tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Jadi memang penting ya Bu Sofi ya. Jadi mungkin di tahun ajaran baru nanti kita buat bersama-sama. Memang bukan dibuat dari kita, tapi dari siswa untuk membuat keyakinan kelas. Hasil diskusi semuanya ya. Ya, hasil diskusi semuanya. Dan itu harus dilaksanakan. Terus terakhir, paksaan, ya tidak ada paksaan. Keyakinan itu kan Dari muncul dari mereka yang membuat. Nanti kita kembalikan lagi konsekuensinya, nanti dibuat menu konsekuensinya. Oh, kan kamu yang buat, berarti kamu harus tahu konsekuensinya seperti apa. Kan kita enak balikin ya. Nah terakhir adalah kamu mau jadi orang seperti apa kalau kamu kelakuannya seperti ini. Ya. Jadi memang perlahan-lahan tapi tujuan tercapai gitu. Tidak pakai melotot, tapi tidak dapat momennya gitu. Ini bagus sih materinya gitu. Nah, Ibu dan Bapak, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya kita sharing aja. Memang sih anak-anak di kita. Tapi kalau misalkan saya berpikir gini, kalau kita menggunakan segitiga restitusi itu kita tidak akan cepat menyelesaikan masalah karena kita harus berdialog. Kalau misalkan anaknya kita mau berbicara, coba kalau anaknya diam bagaimana Bu? Kita tanya, nah kenapa kamu punya ini gitu permasalahan seperti ini, anaknya diam, kan susah ya menggali informasi. Nah seperti itu.
mungkin ini kan masih proses belajar buat kita ya. Mudah-mudahan mungkin juga untuk menstabilkan emosi guru supaya tidak ya cepat marah. Sebetulnya mah dengan jadi penghukum itu akan capek. Nah, penutupnya budaya positif akan tercipta di sekolah diawali dengan pembiasaan hal-hal positif yang kecil saja. Contohnya apa? Mengambil sampah, menyimpan sampah ke tempatnya, senyum, sapa, salam, santun, apalagi ibu, terus juga murid. Jadi kita juga tenang, murid juga enak. Pembelajaran juga tidak manyun. Kadang-kadang kita sebagai guru itu harus jadi aktor atau aktris yang paling baik. Kita punya masalah di rumah tapi pas tahu maksudnya jadi aktor yang baik. Kalau anak-anak lah melihat yang wah segudang Hollywood. Subhanallah, kecil. Tapi bagaimana kita untuk memanajemen diri supaya terlihat baik di depan anak kita. Dan guru harus menjadi teladan yang baik. Pada saat saya merangkang kerudung saya ini banyak anak langsung ibu itu kerudungnya. Oh, ya Allah, boro-boro ada kerudung. Ibu ini bagus bajunya, itu jangan salah loh Bu Astrid. Bu Astrid kan bajunya suka pas gitu ya. Terus sama anak tuh dilihat, seperti itu. Ayo kita bagaimana menciptakan tauladan yang baik buat anak. Semangat. Dia harus menjadi teladan yang baik dengan menjadi posisi manajer, bukan menjadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah atau menjadi teman. Kalau temannya boleh lah mungkin ya, tapi kalau untuk menjadi penghukum mungkin agak dikurangi karena nanti akan berefek buruk ke depan. Kemudian yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tidak siung, tidak takut, dan bahagia sehingga budaya positif dapat berkembang dengan baik. Ibu-ibu, terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan Bu Sofi? Mungkin refleksi aja sih. Oh boleh, enggak? Refleksi aja dengan apa sih semua budaya positif yang termasuk tadi ya, paradigma terus ya, terus sekarang apa sih kayak kontrol, posisi kontrol, terus kebutuhan manusia ya, bahwa semua itu terciptakan kalau memang misalnya sudah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, insya Allah sih bisa anak-anak itu bisa bisa mengikuti keyakinan kelas dengan baik dan yang jelas mah kitanya juga dalam dalam pemecahan masalahnya menggunakan teori tadi dengan segitiga restitusi itu bahwa kita itu bisa berdiskusi lah dengan anak, bukan sebagai penghukum atau tadi apalagi kita membuat anak merasa bersalah ya, karena itu tekanan juga buat kita juga beban, buat anak apalagi gitu. Jadi ilmu yang luar biasa buat saya dan mungkin apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena di sini juga inklusif ya istilahnya. Kita sekolah berdiferensiasi itu benar-benar sudah ada semua di sini. Kita tinggal belajar bahwa nanti itu kalau misalnya ada apa-apa, kalau guru sudah tahu seperti apa budaya positif di sekolah itu, guru BK itu akan terbantu juga karena guru-gurunya sudah melakukan segitiga restitusi dan kalau kita itu sudah dengan datanya kan. Nyambung ya. Nyambung kalau guru BK itu. Jadi kolaborasi yang baik antara guru wali kelas atau guru lokal dengan guru. Jadi materinya memang sangat menunjang sekali ya. Dan mungkin di dalam ajaran baru atau karena sekarang kan sudah ada di pembelajaran, kita bisa mengimplementasikan ilmu tadi. Kita saling mengingatkan saja ibu tuh kayak gitu kan kita sudah belajar segitiga restitusi, nunjuk-nunjuknya dihilangkan gitu kan ya. Jadi ya namanya juga proses belajar. Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Kita tutup bersama dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, yang lain silakan. Boleh. Jangan merah. Gak apa-apa. Ibu ada deh. Yuk, yang lain.